Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurus Sejarah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tweet yang ditulis oleh FAJAR, atau kalian bisa langsung follow Twitternya di @fajarpra18. Tweet ini berjudul Solo Riding. Nama dan tempat sudah disamarkan. Jika ada kesamaan dalam penamaan toko dan tempat, saya memohon maaf. Senin 14 Januari 2019. Kring kring kring. Suara alam nyaring terdengar dari handphone miliknya. Sampai ia pun terbangun dari tidurnya. Dilihatnya waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ia pun bangun untuk membersihkan diri dan bergegas ke musola dekat rumahnya. Daripada kalian tambah penasaran, langsung saja kita masuk ceritanya. Pagi itu masih gelap gulita, namun suara ayam jago sudah berkokok di berbagai penjuru desa kala itu. Selepas membersihkan diri, ia tak lupa untuk membangunkan ibu dan adik-adiknya yang masih terlelap akan tidurnya. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu. "Bu Tangio wes esok," ucapnya memanggil-manggil ibunya. Selang beberapa waktu dibukalah pintu itu dan keluar ibunya yang sudah rapih memakai mukena warna putihnya. "Nopo tole? Bu Eki wis tangi awet mau. Iki bar sholat tahajud." "Iya, Bu tak kira durung tangi." "Ya wis, kono siap-siap ning langgar. Bu meh gugah adi-adimu." "Iya Bu." Selang beberapa waktu suara azan subuh sayup-sayup mulai menggema dari segala penjuru desa itu. Dan juga musola dekat rumahnya sudah mulai terdengar tanda waktu subuh telah tiba. Ia pun bergegas ke musola dan tak luput pamit ke ibunya. Ia adalah Majid, pemuda asal CI yang tinggal hanya bersama ibu dan kedua adiknya perempuan, karena ayahnya sudah meninggal 4 tahun yang lalu dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan selama 4 tahun ini, Majid serta ibunya bekerja keras untuk membiayai sekolah adik-adiknya, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Majid lulus sekolah menengah atas pada tahun 2016. Beruntung, selama 2 tahun ke belakang ia sempat bekerja di sebuah perusahaan ternama di Bekasi. Dan dari hasil kerjanya itu, ia bisa membangun sebuah toko sembako di depan rumahnya untuk ibunya. Serta ia juga mempunyai sebuah usaha mie ayam bakso yang baru ia geluti selama 3 bulan ke belakang. Langit pagi itu mulai tampak sedikit agak terang. Tanda matahari akan segera muncul. Dilihatnya ia sedang membenarkan sepeda motornya yang sepertinya sedang ada kendala di bagian mesinnya. Karena sudah beberapa kali ia coba untuk menyalakan, namun tak pernah bisa. "Motormu ngopo tole? Mogok meneh?" tanya ibunya yang sedang berjalan dari dalam keluar rumah sembari membawa 2 cangkir teh hangat dan kemudian diletakkannya di meja teras rumah. "Boten ngertos iki Bu, ngapurone. Wis tak beneri kok, isih rak gelemoni," jawabannya yang masih sibuk mencari akar masalahnya. "Wes toh, rene ngeteh. Mangke tak kon perintah Pak Iwan bener ke?" jawab ibunya yang sudah duduk di bangku sambil sesekali menyeruput teh hangat itu. "Iya Bu, delo." Setelah beberapa kali diotak-atik, akhirnya motornya mau menyala. "Alhamdulillah, moni juga gue motore," ujar ibunya. "Iya Bu alhamdulillah." Motornya ia standar 2 untuk dipanaskan terlebih dulu sebelum digunakan. Dan kemudian ia pun ngebasuh tangan untuk segera duduk menemani ibunya. Matahari perlahan-lahan mulai menunjukkan kehadirannya. Langit yang tadinya gelap gulita sekarang mulai perlahan terang. Dan waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Kedua adiknya sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Adik pertamanya bernama Amelia,
Sekarang sudah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan segera lulus. Dan adik keduanya bernama Ani. Sudah kelas 1 SMA yang mana mereka berdua sekolah di tempat yang sama. "Meh mangkat saiki napa, Dek?" tanya Majid melihat kedua adiknya yang sudah rapi dengan pakaian sekolahnya. "Iya Mas, meh mangkat saiki," jawab Lia sembari membenarkan kerudungnya. "Mas, aku tumbasno iki yo," tunjuk Ani di layar HP-nya yang tiba-tiba menyodorkannya ke Majid. "Iya, mengko tak golet ning pasar," ujarnya seraya mengangguk tanda setuju. "Aja ning pasar, iki wae ning Shopee." "Yo Dek, yo." "Ye, matur nuwun Mas," girang Ani karena Majid mau membelikannya tas yang ia sukai itu. Amelia hanya diam saja melihat tingkah laku adiknya. "Dok, Rene," sahut ibunya ke Amelia. "Iya Bu, piye?" "Iki sangune nggo kowe cah loro." Ibu mengambil uang dari dompet dan dikasihkan ke Amelia. "Matur nuwun Bu." "Ya wis, kula pamit meh mangkat sekolah nggih." "Nggih. Hati-hati ning dalan, Duk." "Nggih, Bu." Mereka berdua pun berangkat sekolah dan tak luput pamitan dulu ke Majid serta ibunya. Pagi itu terasa sejuk cuacanya dan begitu damai rasanya. Melihat adik-adiknya yang sekarang sudah tumbuh besar juga cantik seperti ibunya. Kring 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 kring. Terdengar suara seperti bel sepeda ontel dari arah depan rumah. Sepertinya ada seseorang yang datang. Majid kebetulan sedang ada di dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan untuk dagangannya nanti sore. Sedangkan ibunya ada di ruang tamu sedang duduk sambil menghitung uang untuk belanja keperluan tokonya. Waktu itu jam menunjuk pukul 8 pagi. Suara bel sepeda masih terdengar dan kemudian berhenti. Tak lama setelah itu, tok tok tok. Suara ketukan pintu dari arah pintu depan. "Assalamualaikum." Terdengar salam seraya masih mengetuk-ketuk pintu. "Waalaikumsalam," saut ibunya dan dibukalah pintu itu. Ternyata itu Pak Iwan, tetangga yang tak jauh dari rumahnya. "Pak Iwan, tumben esuk-esuk serene. Enek apa Pak?" tanya ibunya sembari mempersilahkan Pak Iwan untuk duduk di bangku teras rumah. "Nggih Bu, soale enek perlu karo Majid. Majite enten Bu." "Enten? Delo Pak, tak celuk ke Majid." "Nggih Bu." Ibunya pun masuk ke dalam rumah memanggil Majid untuk menemui Pak Iwan, yang sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan sama Majid. Selang beberapa waktu, Majid pun keluar menghampiri Pak Iwan yang sedang memainkan HP-nya. "Assalamualaikum Pak Iwan. Piye kabare? Sehat?" ucap hangat Majid sembari menjabat tangan Pak Iwan. "Waalaikumsalam Jid. Alhamdulillah sehat. Awakmu piye? Sehat?" "Alhamdulillah Pak, sehat iki." "Pripun Pak? Enek perlu apa kok pengen nemoni kula?" "Iki Jid, anakku Putri oleh panggilan kerja. Ning aku mrene men njaluk tulung anterke Putri mrono. Iso apa ora?" "Njaluk dianterke dina apa Pak?" "Sesuk dina Selasa. Soale mulai kerja dina Kemis. Iso apa ora, Jid?" Majid terdiam sejenak mendengar permintaan Pak Iwan. Ia sebenarnya ragu untuk setuju karena mengingat ia harus dagang. Lalu dari arah dalam rumah, ibunya keluar sembari membawa 2 cangkir kopi panas beserta cemilan di sebuah nampan kayu dan diletakkannya di meja. "Loh, enek apa kok podo neng-nengan?" tanya ibu heran melihat Majid sama Pak Iwan saling terdiam. "Boten Bu iki aku gek mikir saka permintaane Pak Iwan." "Emange Pak Iwan njaluk apa Jid?" tanyanya sembari duduk di sebelah Majid.
Lalu Pak Iwan pun ngejelasin apa yang dimaksud Majid barusan ke ibunya. Oh, ngono toh. Monggo diminum se Pak kopine. Mbok keburu adem. Nggih Bu, suwun. Jid, libur sik wae dagange. Sesok anterke anake Pak Iwan mrono. Dino Jumat iso mulai dagang meneh. Ujarnya meyakinkan Majid. Nggih Bu, sesok tak anterke putrine Pak Iwan. Jawabnya tanda setuju. Pak Iwan pun merasa lega di situ karena Majid mau mengantarkan anaknya. Lalu percakapan lain pun mereka obrolkan sampai sekitar 9:30. Pak Iwan pamit. Pukul 10 Majid pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan buat dagangannya nanti sore. Jarak pasar dengan rumahnya lumayan jauh. Kurang lebih ada sekitar 45 menit untuk sampai di pasar dan ibunya sudah berjaga di tokonya. Dipacunya kuda besi itu sembari membawa sebuah kerendeng yang sudah digantungkan di gantungan motornya. Motor Vario 150 2017. Jalan ditempuhnya dan ia pun sudah sampai di pasar. Lalu kemudian ia membeli beberapa keperluan yang dibutuhkan buat dagang seperti bawang, cabai dan lain-lain. Tak lama ia belanja, hanya menghabiskan waktu sekitar setengah jam. Keadaan pasar saat itu sedang ramai seperti layaknya pasar kebanyakan. Tak lama kemudian ia merasa perutnya lapar. Ia sempatkan waktu sejenak untuk makan di warung makan yang ada di sana. Dipesanlah makanan itu. Banyak pilihannya. Ada sayur kangkung, kentang, ayam, ikan, telur dan lain-lain. Ia hanya memilih sayur kangkung dan ayam. Dilahaplah makanan itu. Warung makan itu terbuka tidak seperti warteg. Jadi warung itu atapnya hanya menggunakan terpal yang setiap ujungnya sudah dipasangkan besi untuk ditancapkan ke tanah supaya kuat. Ia duduk menghadap ke arah jalan raya. Ketika ia makan dengan lahapnya, ia seperti melihat seorang kakek-kakek sedang duduk di dekat tiang listrik. Yang anehnya, kakek itu melihat Majid dengan tatapan aneh. Majid tak terlalu pedulikan hal itu. Ia lalu lanjutkan makannya. Karena merasa aneh, Majid pun mutusin untuk melihat kakek itu lagi. Namun ia kaget. Ngelihat kakek itu sudah tidak ada di sana. Padahal cuma selang beberapa menit dari awal ia melihatnya. Dan tiba-tiba kakek itu sudah ada di belakangnya. Sontak ia kaget sembari istighfar. Kakek itu terlihat sudah berumur mungkin ada sekitar 70 tahunan. Mengenakan baju batik coklat yang sudah kucel, celana hitam dan juga mengenakan belangkon. Lalu kemudian kakek itu nunjuk-nunjuk ke arah makanannya Majid sambil bilang, "Cuk, Mbah nyuwun kui." Majid pun merasa iba lalu ia mutusin untuk pesan satu bungkus makanan untuk kakek itu. Namun kakek itu menolak. Ia hanya mau makanan yang dimakan oleh Majid. "Mbah, iki kan bekas makme kula. Mending tak bungkuske wae nggih." Kakek itu tetap kekeh menolak. Ya ia mau hanya makanan yang Majid makan. Alhasil Majid pun tak mau menurutin apa yang kakek itu mau. Sampai ibu yang punya warung geleng-geleng kepala dibuatnya. Dibungkuslah makanan bekas Majid makan. Dan dikasihkanlah makanan itu ke kakek itu. Sebelum pergi kakek itu bilang sesuatu ke Majid yang membuat ia bingung dengan perkataan kakek itu. Lalu kakek itu pun pergi sembari membawa makanan bekas Majid. Ia masih bingung dengan perkataan kakek itu. Apa maksudnya? Ada apa? Kok kakek itu bisa bilang hal aneh di luar nalarnya? Tanpa pikir panjang, Majid pun mutusin untuk tak terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian ia membayar makanannya itu dan segera pulang ke rumah untuk menyiapkan dagangannya.
Sore itu Majid sedang berdagang di tempat ia biasa mangkal di alun-alun desanya. Keadaan ramai seperti biasanya. Banyak pedagang di pinggir alun-alun. Di lapangan banyak anak-anak yang sedang bermain ke sana kemari. Dan tak sedikit juga ada pasangan muda-mudi yang sedang duduk berdua, beralaskan tikar yang mereka bawa. Alun-alun itu memang selalu ramai setiap harinya. Bukan hanya setiap malam minggu saja. Di sebelah kiri seberang alun-alun terdapat masjid yang memudahkan masyarakat sekitar untuk beribadah jikalau waktu sholat telah tiba. Keadaan normal seperti biasanya. Dagangan Majid banyak pembelinya karena memang rasanya yang nikmat dan lezat. Bahkan penulis sering beli mie ayam atau bakso miliknya. Dan pernah juga iseng bertanya dari mana dia belajarnya. Dan ternyata dia diajarkan oleh ibunya. Masuk ke cerita lagi. Tak terasa matahari sudah memancarkan warnanya yang kuning keemasan. Tanda sebentar lagi waktu maghrib akan tiba. Majid yang dari tadi melayani pelanggan benar-benar disibukkannya tanpa berhenti. Sepertinya dia butuh seseorang untuk membantunya jikalau banyak pelanggan seperti ini. Begitulah pikirnya. Di sela-sela waktunya ia sempatkan untuk melihat jam tangannya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 sore. Dia sempatkan waktu untuk duduk karena untuk beberapa saat belum ada pelanggan lagi. Dia melamun melihat ke arah seberang jalan sembari menopangkan tangannya di dagunya. Dan samar-samar ia seperti melihat seseorang di arah seberang jalan yang membuat pandangannya terasa aneh. Karena orang itu tak seperti orang yang lalu lalang di seberang jalan lainnya. Ia sedikit mengucek mata karena merasa seperti tak asing dengan orang itu. Benar saja, karena itu adalah kakek-kakek yang ia temui di pasar tadi pagi. Kakek itu melihat ke arah Majid sambil nunjuk-nunjuk dengan tatapan tajam ke arahnya. Majid bingung di situ lalu tiba-tiba, "Mas!" Ada suara perempuan manggil. Dia seraya menepuk pundaknya Majid. Terkejut dia karena hal itu. Iya mbak, piye? Piye Thomas? Wes tak undang awet wau kok, rak krungu. Iya mbak, sepurane. Ya wes rapopo. Pesan mie ayam loro ya mas. Siap mbak. Dibuatlah mie ayam pesanan mbak itu. Pas ia sedang membuat mie ayam, iseng ngelihat ke arah seberang jalan. Dan ternyata kakek itu sudah tidak ada di sana. Kemana lagi itu kakek, pikirnya. Ia merasa aneh sama tingkah laku kakek itu. Tak mau pikir panjang, ia lanjutin membuat mie ayamnya. Waktu pun semakin sore semakin gelap. Adzan maghrib sudah berkumandang. Majid menunaikan sholat terlebih dulu dan menitipkan dagangannya ke Pak Ali, pedagang jus sampingnya Majid. Selepas sholat ia bergantian jaga dengannya Pak Ali. Malam itu dilaluinya dengan perasaan bahagia karena dagangannya habis, tak tersisa seperti hari-hari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 9:15 malam. Ia pun pulang lewat jalan PA yang jarang ia lewati kalau malam. Karena jalan yang biasa ia lewati saat pulang sedang ada kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Ia mendorong gerobaknya sedikit agak cepat, karena mengingat jalannya ia lewati saat itu begitu sepi. Walau banyak rumah, namun saat itu keadaan sedang sepi. Terus ia mendorong gerobak. Lama-lama hawa di situ sedikit berubah. Yang tadinya adem sekarang jadi pengap. Aneh emang, karena mengingat itu adalah jalan yang ramai perumahan. Harusnya tak seperti itu. Terus ia berjalan sambil dorong gerobak. Lama-kelamaan bulu kuduk Majid berdiri. Dari arah belakang terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mengikutinya berjalan. Ia panik dan mencoba untuk mempercepat langkah kakinya lagi. Ia beranikan diri untuk menoleh ke belakang. Pas noleh tak ada siapa-siapa di belakangnya. Sontak ia fokus jalan lagi dan mempercepat jalannya.
Suara langkah kaki itu ternyata masih ada dan malah semakin dekat, seperti persis berada di belakangnya. Sampai tiba-tiba, bak! Ada yang menepuk pundaknya dari belakang. Terlihat seperti ada tangan seseorang berada tepat di bahu sebelah kanan. Ia berhenti. Badan gemetar, keringat dingin sudah bercucuran. Lalu terbesit suara seseorang bilang, "Mas,